Tidak dan tahu apa tugas dan kewajibannya. Kemudian dan terakhir sidang paripurna 3 itu adalah memilih ketua wilayah dan DP2OW masa bakti 2022-2026. Nah di sini ada masukan baru. Ternyata sidang paripurna 3 itu cuma memilih ketua wilayah saja. Itu hasil PO yang terbaru. Jadi tidak ada lagi memilih DP2OW. DP2OW akan dibentuk atau dipilih dalam sidang formatur. Karena apa? Karena kalau dipilih dalam musyawarah wilayah, jika ketua DP2OW berhalangan, akan melakukan musyawarah wilayah luar biasa. Karena itu biayanya sangat besar. Oleh sebab itu maka sesuai dengan PO nomor pasal 21 ya kalau salah ya, pasal 21 itu sudah disesuaikan bahwa untuk ketua DP2OW tidak dilakukan pemilihan secara langsung, tetapi dilakukan pemilihan dengan cara sidang formatur. Demikian penjelasan. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita sahkan tatib ini? Ya, sah. Oke, semua sepakat ya? Baik, karena sudah disepakati tatib, maka kami bacakan surat keputusannya. Surat keputusan sidang paripurna musyawarah wilayah ke-16 Radio Antar Penduduk Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 03.0904.0822 tentang pengesahan tata tertib sidang-sidang musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang paripurna 1 musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Mengesahkan tata tertib sidang-sidang musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 terlampir sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini yang merupakan landasan pelaksanaan sidang-sidang paripurna, sidang komisi dan sidang formatur. 2. Keputusan ini berlaku mengikat bagi setiap peserta persetujuan musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan secara utuh dan bertanggung jawab sampai berakhirnya seluruh musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditutupnya secara resmi seluruh acara-acara sidang paripurna musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. Jakarta 7 Agustus 2022. Pimpinan sidang sementara sidang paripurna musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. Ketua Direksi 09 November yang kami tanda tangani, Sekretaris Hermawan Wijaya Hartojo 09 Hajat tanda tangani, anggota Direksi 09 Oke, yang berikutnya kita akan memilih pimpinan sidang tetap. Mungkin dari kawan-kawan dari masing-masing lokal yang ingin menjadi pimpinan sidang tetap, silakan. Kami dari memberikan waktu untuk berbuk siapa yang kira-kira dipilih untuk menjadi pimpinan sidang tetap. Terima kasih. Maju.
Baik, jadi kalau sudah fokus bahwa pimpinan sementara dilanjutkan sebagai pimpinan sidang tetap, maka kami akan bacakan keputusannya. Kalau langsung dibacakan ke Pak Kota, biar nggak ngomong aja nih. Baik, sebentar tapi masih lagi meditasi. Jadi surat keputusan sidang paripurna musyawarah wilayah ke-16 radio antar penduduk Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 04.00904.0822 tentang pengesahan pimpinan sidang tetap musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang paripurna 1 musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan mengesahkan pimpinan sidang tetap musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan sebagai berikut. Ketua Nyoman Marta Sosial. Menetapkan 1. Mengesahkan pimpinan tetap sidang musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut. 1. Ketua Nyoman Marta 3009 November Yanniorka. 2. Sekretaris Hermawan Widianto 3009 Hotel 2007. 3. Anggota Rapi Trainer 3009 Hotel. 2. Pimpinan sidang paripurna musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 berkewajiban mengikuti dengan adil, bijaksana, dan berpegangan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku serta tegas sehingga target sidang dapat dicapai dengan waktu yang telah ditentukan. 3. Membuat, menandatangani dan membacakan seluruh serta berita-berita acara sidang paripurna musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. 4. Membuka, menskor dan menutup sidang paripurna secara resmi sidang paripurna musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditutupnya secara resmi seluruh acara-acara sidang paripurna musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. Ditetapkan di Jakarta tanggal 3 pimpinan sementara sidang paripurna musyawarah wilayah Rapi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. Ketua Nyoman Marta 3009 Sekretaris Hermawan Widianto 3009 Hotel 2007 Anggota Rapi Trainer 3009 Hotel Ehudi Tanah.
Kalau lapar bilang. Nanti dapat. Sarapan ya, Lem. Kawin tuh makan. Tiap hari dapat pulsa. Geser lagi. Komisi 25% aja. Oke, dengan ditetapkannya pimpinan sudah tetap, maka sidang paripurna 1 dengan ini kami nyatakan ditutup. Jadi teman-teman, kita akan memasuki sidang paripurna 2. Kita lihat schedule apa ada brief kali ini. Ini sebentar ya. Kesepakatan dari kawan-kawan seharusnya isoma, tapi kita ternyata setengah jam lebih cepat dari schedule. Jadi jadwal isoma jam 12, ternyata sekarang baru jam 11.35. Apakah kita mau langsung ke isoma atau kita lanjut acara baik? Kalau kawan-kawan kita lanjut, tapi kita tetapkan jam 12 kita break ya buat isoma. Baik, terima kasih karena sidang ini kita lanjut, maka saya nyatakan sidang paripurna 2 dibuka. Untuk itu, untuk memasuki sidang paripurna 2, maka agenda berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban ketua wilayah periode tahun 2018-2022. Untuk itu kami persilakan ketua wilayah untuk menyampaikan laporannya selama masa pimpinan beliau. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Presiden. Saya sedikit mau membacakan, tapi memang tidak semuanya. Jadi mungkin teman-teman nanti mau membuka dan menjawab. Saya sebagai ketua itu nanti bisa secara global karena saya lebih lanjut. Jadi masa kepemimpinan pengurus Rapi Jakarta Selatan masa bakti 2018 sampai 2022 itu memang pada awal-awal kepengurusan kami tidak juga banyak mengadakan kegiatan-kegiatan, di mana memang kegiatan itu juga kan mempunyai satu pengeluaran biaya. Jadi kita mencari yang praktis, mana yang memang itu kebutuhan kami jalankan, dan yang tidak yang hanya sekedar sifatnya kegiatan di luar organisasi kami tidak melaksanakan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan adalah seperti anjuran-anjuran juga itu dari Penas ataupun dari daerah. Kegiatan seperti
bantuan komunikasi kami sudah lakukan, berjalan tidak satu periode karena kami terbentur dengan masalah pandemi COVID-19 begini. Jadi sampai akhir kegiatan kemarin hanya kegiatan melalui support dari yang diminta memang dari nasional dan dari daerah. Itu pun kami tidak membuat seluruhnya, hanya mengikuti lihat dari rumah saja. Kayaknya seperti itu kegiatan-kegiatannya yang kami lakukan. Dan untuk masalah keuangan yang ada di pengurus Rapi Jakarta Selatan periode 18 sampai 22 itu kami ada memang masih berupa giro yang ada sampai terakhir itu adalah sekitar 15.300.000. Kemudian dalam acara pelaksanaan musyawarah wilayah Rapi Jakarta Selatan periode tahun ini kami belum merinci pengeluaran karena ini memang acara ini belum selesai dan dana yang kami pakai untuk penyelenggaraan adalah yang dikeluarkan dari dana giro. Jadi dari nilai sekian 15.300.000, kemudian mungkin memang kami ada menyisihkan dana cash, ada peti cash itu kami gunakan pada keperluan yang mendadak. Itu pun tidak banyak. Jadi perincian-perincian itu nanti kami buatkan secara sendiri yang mungkin tidak bisa saya sebutkan pengeluarannya sekarang ini. Demikian laporan yang saya terima dari bendahara, juga dari kebangsaan dari pengurus Rapi wilayah Jakarta Selatan yang lainnya. Seperti itu, Bapak pimpinan sidang. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus yang banyak dulu buat ketua LKS yang sangat cerdas. Jadi sesuai aturan sidang paripurna, laporan pertanggungjawaban tersebut silakan dibahas di Komisi A nanti. Jadi setelah bagaimana hasilnya kita akan bacakan bersama-sama di forum ini. Jadi untuk berikutnya kita akan masuk ke sidang komisi, di mana ada 3 komisi. Silakan teman-teman mengatur atau memilih komisi masing-masing. Jadi karena masing-masing lokal ada 3 orang, jadi 1 orang masuk komisi A organisasi, 1 masuk komisi B di program kerja, dan terakhir di komisi C di keuangan. Silakan diatur, dan untuk itu saya mohon diberikan daftar nama ketua dan sekretaris. Demikian dari kami, silakan Bapak Oce dibantu untuk pengaturan sidang-sidang komisi. Demikian, terima kasih. Oke teman-teman, kita akan bagi komisi A, B, dan C. Di sini komisi A, tengah komisi B, dan sampai komisi C. Diatur. Move. 1 lokal, 1 orang. A di situ, B di tengah, C di ujung. Ya, komisi A, siapa yang ke komisi A, komisi B, dan komisi C. Ya bang, ya dulu. Enggak, duduk aja dulu. Duduk dulu, nanti saya mau coba hitung orangnya. A, B, dan C. Ya, kami aja. Persiapan komisi-komisi baik komisi A, B, dan C untuk mengkaji
komisi apa yang perlu nanti disampaikan oleh masing-masing komisi ke Dewan Sidang. Ini 9 Tio sedang melakukan pengarahan pada masing-masing komisi supaya mereka paham apa porsi dari masing-masing komisi ini. Di apapun yang jadi masukan dari komisi-komisi ini bukan untuk diterapkan di tingkat wilayah, namun nanti wilayah akan menampung aspirasi ini untuk dibawa lagi nanti ke tingkat daerah, ke Rakerda, lanjut juga ke Pengnas. Baik, nanti kita nantikan saja apa yang menjadi unek-unek oleh seluruh komisi yang ada, komisi A, B, dan C di depan sidang. Mungkin nanti juga ada dari peserta atau peninjau lain juga akan ikut dalam merespon setiap apa yang sudah dicatat oleh komisi-komisi ini. Jadi ada kesempatan untuk juga menanggapi setiap komisi-komisi ini. Oke, ditonton sampai dengan selesai. Semoga Muswil berjalan dengan lancar. Ya, selamat siang kawan-kawan. Sambil melaksanakan sidang komisi, maka kami dari pimpinan sidang tetap menyatakan bahwa pengurus wilayah 2018-2022 kami nyatakan demisioner. Oleh sebab itu silakan semuanya diserahkan kepada pimpinan sidang tetap. Enggak lebih. Ya, lebih. Kan dia pakai materi juga. 2, 3 baru 7 nih, 2 lagi mana? Laporan pertanggungjawaban itu adalah program ke depan. Tapi laporan pertanggungjawaban itu diterima kan gitu. Sudah komisi di sidangnya buat buat materi latar Ada kalau kayak gitu tadi masing-masing lokal terima atau tidak? Udah tadi tanya. lebih banyak. Iya, makanya Ini kan masuk pembentukan sidang komisi. ya kita selesaikan dulu sidang. Bentukan sidang belum Ini kan belum dibuka hari kerjanya. Sidang komisi itu berjalan. Baru diatur dulu kan. Sidang komisi bikin organisasi juga. Ya, kita mau masuk posisi yang Hah?
Berubah. Ya, gimana prosesnya kita pilih pertama, misalnya dari calon, kan itu loh, kita sebutin aja namanya, pas kita pilih orang, kita itu siapa yang akan pertama kedua, kita masuk dalam pemilihan, kan gitu ya, prosesnya. Kedua adalah kriterianya yang kita pilih. Kita mau ketua wilayahnya apa sih? Kan gitu loh. Nah, misalnya nih harus pernah jadi ketua lokal. Ya aja kan gitu loh. Nah itu Anda buat di sini. Nah, itu kan Anda guidance-nya dari steering komisi, ikutin aja. Apa mau kan itu loh, apa mau teman-teman itu menjadi pembahasan. Terus kemudian di bidang organisasi kira-kira apa sih yang kita lakukan? Kan gitu loh. Kan gitu loh. Atau apa segala macam gitu ya udah usulan dari kita mau break makan siang ya ini nanti kita break kan itu loh selama makan siang Anda mencuci dulu makan ya saya harapkan setelah makan siang kan gitu loh kita balik nggak lama-lama kita bahas udah langsung kita hasil oke? Oke, siap. Kita koreksi, jadi tugas nanti Bapak akan menjadi sekretaris, mencatat apa yang menjadi tujuan kita. Memang kita menerima ke sini dulu yang halaman 9 ya. Jadi bisa disebutin nama pendidikan kriteria. Tapi kalau melihat ya kita tahu sekarang tadi ada 3 pokok tadi juga kriteria yang apa tadi kriteria kemudian ya misalkan laporan dari keuangan ya bagaimana kita terima tapi poinnya kan gitu kita tunggu pernyataan itu kan gitu loh pembahasan cuma disetujui atau tidak setuju pokoknya dibahas aja gimana oke ada catatan nggak misalnya kalau buat di laporannya atau ada yang oke kita bisa catatan laporannya ya udah setuju dengan catatan selesai habis dikatakan diterima iya baru kita kan gitu dia mau sampai ke kapan itu terserah yang pertama yang terakhir potongan aja backsoundnya yang si Mars Prati. Iya 04 kita nggak kenal ya Sampai tangan gue megang, kita tinggal diedit. Kalau misalnya kan gitu loh teman-teman lokal kita luar mau bahas dulu ya udah habis ya habis deh ya ini tadi komisi kemarin kan udah buka yang berbacakan kita habis Lama banget tuh gabungnya. Ya, terima kasih. Kali malam. Karena sudah dibentuknya sidang Dari gue masih komisi. bandingan Maka kami dari pimpinan sidang tetap membacakan surat keputusan. Keputusan sidang paripurna musyawarah wilayah ke-16 Radio Antar Penduduk Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor
tentang pengesahan sidang komisi musyawarah wilayah rapi kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang paripurna 2 musyawarah wilayah rapi kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, mengesahkan pembagian sidang komisi pada musyawarah wilayah rapi kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 menjadi komisi A untuk bidang organisasi, komisi B untuk program kerja, dan komisi C untuk bagian keuangan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini yang merupakan landasan pelaksanaan sidang-sidang komisi. 2. Keputusan ini berlaku mengikat bagi setiap peserta atau peninjau musyawarah wilayah rapi kota Jakarta Selatan tahun 2022 dan wajib dipenuhi dan dilaksanakan secara utuh dan bertanggung jawab sampai berakhirnya seluruh musyawarah wilayah rapi kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. 3. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditutupnya secara resmi seluruh rangkaian acara musyawarah sidang paripurna wilayah rapi kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Agustus 2022. Pimpinan tetap sidang paripurna musyawarah wilayah rapi kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 Ketua 3009 Neo ditandatangani, Sekretaris 3009 Hotel Julu ditandatangani. Ketiga, anggota juga 09 Hotel Ego ditandatangani. Kemudian dengan terbentuknya pimpinan sidang komisi, maka kami bacakan juga surat keputusan untuk pimpinan sidang-sidang komisi. Keputusan sidang paripurna musyawarah wilayah ke-16 Peradilan Republik Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 06 Musbil 0904 0822 tentang pengesahan pimpinan sidang komisi A, komisi B, dan komisi C musyawarah wilayah rapi kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang paripurna 2 musyawarah wilayah rapi kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, mengesahkan pimpinan sidang komisi A sidang organisasi dengan susunan sebagai berikut. Ketua Sony Juliet Julu 09 Hotel Alpha Jambi. Sekretaris Hendra Juliet Julu 09 Alpha Delta Sierra. Mengesahkan pimpinan sidang komisi B program kerja dengan susunan sebagai berikut. 1. Ketua Juliet Julu 09 Papa Alpha Hotel. Sekretaris Juliet Julu 09 Oscar Sierra India. Oscar Zulu India, maaf, Oscar Zulu India. Yang ketiga, mengesahkan pimpinan sidang komisi C keuangan dengan susunan sebagai berikut. 1. Ketua Juliet Julu 09 India Golongan 5. Sekretaris Juliet Julu 09 Sekretaris Bujang cuma 2. Komisi C, mana komisi C? Sekretaris komisi C siapa ya? Topan. Papa 5 whisky. Bravo 5 whisky sebagai sekretaris.
Keputusan ini berlaku mengikat bagi setiap peserta atau peninjau musyawarah wilayah rapi Kabupaten Jakarta Selatan tahun 2022 dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan secara utuh dan bertanggung jawab sampai berakhirnya seluruh musyawarah wilayah rapi Kota Jakarta Selatan tahun 2022. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditutupnya secara resmi seluruh acara-acara dan paripurna musyawarah wilayah rapi Kota Jakarta Selatan tahun 2022. Ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Agustus 2022. Pimpinan tetap sidang paripurna musyawarah wilayah rapi Kota Jakarta Selatan, Ketua Jilino, Sekretaris Jilino Juru-juru, anggota Jilino 09 Hajar-Hajar. Oke, karena sesuai dengan kesepakatan tata tertib, maka kawan-kawan silakan break untuk 1 jam. Sidang paripurna akan dilanjut pada pukul 1.00. Jadi sekarang ada break istirahat makan siang dari jam 12 sampai jam 1.00. Sidang untuk saat ini kami skor. Ya, sidang skor. Oke, sementara sidang untuk komisi A, B, dan C sudah ada skor. Ya, makan siang kupon yang dipegang silakan ditukar. Nanti dilanjutkan. Nah, ini Abang Togu ini. Dari komisi Dan A Om. setengah jam, komisi B 15 menit, komisi C sudah selesai. Jadi komisi A sama komisi B 20 menit lagi lah kita sepakatin ya. 20 menit lagi dari sekarang, jadi pukul 1.25 sidang ini kita mulai. Terima kasih. Ini orang ada yang baru masuk satu lagi, tadi pesertanya cuma 2 dari Pancoran. Nah itu tadi ada kerja, mohon izin teman-teman semua, diizinkan nggak buat mengikuti persidangan satu teman dari Pancoran ini, sehingga jalannya persidangan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dari saya ulangi lagi, dari Pancoran tadi utusan cuma 2 orang terdaftar sesuai sidang paripurna 1. Kemudian karena ada sesuatu dan lain hal jadi tidak bisa datang tepat waktu. Nah sekarang 1 orang lagi sudah hadir sehingga jumlah Pancoran menjadi 3 orang. Nah pertanyaan kami dari pimpinan sidang tetap, apakah diizinkan satu peserta ini untuk ikut persidangan? Baik, terima kasih. Jadi konfirm sudah, total keseluruhan peserta adalah 3 dikali 9. Jadi ada 23 orang. Terima kasih. Sidang komisi pemaparan dari ketua komisi akan langsung ditanggapi oleh masing-masing komisi yang lain. Demikian. Apakah setuju atau tunggu semua selesai atau kita seperti itu? Silakan tanggapan. Baik. Jadi setelah pemaparan komisi langsung disampaikan tanggapannya atau sarannya. Setuju? Setuju. Baik. Untuk pertama kita berikan kesempatan kepada komisi A untuk menyampaikan apa paparannya sehingga dapat ditanggapi oleh komisi yang lain. Untuk itu ketua komisi A silakan maju ke mimbar untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Sidang dan seluruh teman-teman, selamat siang. Kami dari Komisi A bertugas untuk
guideline yang sudah diatur di anggaran dasar rumah tangga. Jadi pada prinsipnya kami sepakat tidak mencoba untuk melenceng dari anggaran dasar rumah tangga. Jadi kami setuju untuk formatur itu nantinya mengikuti anggaran dasar rumah tangga. Kemudian catatan yang buat kami adalah tambahan mengenai posisi formatur. Jadi kriteria dari nanti yang akan kita pilih jadi ketua wilayah itu agak sedikit artinya supaya bergairah ya Pak. Selama ini kan pengalaman menjadi ketua wilayah itu harus pernah menduduki ketua lokal. Tapi pengamatan yang kami banyak juga yang mungkin dirasa kurang cukup aktif untuk menggiatkan acara-acara di lokalnya sendiri misalkan, tapi sudah masuk ke wilayah. Ini menjadi satu tantangan buat pemikiran dari Komisi A, sehingga kami menggelut atau menyimpulkan agar diberikan ruang lebih. Jadi kira-kira untuk menjadi ketua wilayah selain pernah menjadi ketua lokal juga pengurus mungkin gitu ya. Artinya kita beranggapan Indonesia bahwa pengurus sudah pasti satu paket dan ada ketua, bendahara dan sekretaris. Jadi diharapkan orang-orang yang sudah punya pengalaman di lokal itu bisa memiliki kesempatan untuk bisa memajukan tingkat wilayah. Kemudian kedua, pastinya calon ketua juga harus memiliki konten aktif. Jadi contoh aktif di sini adalah selain yang masih hidup konten, tetapi juga gemar berkomunikasi dengan itu juga ya. Kita bisa menjadi ruang diskusi. Karena faktanya juga kita nggak mau dapat terus wilayah kita nggak kenal ya anggotanya, karena nggak pernah cuma di grup WhatsApp aja, kita nggak kenal. Makanya biar radio dipakai. Jadi jangan di WhatsApp kalau ketua juga bisa didiskusikan. Kemudian yang pasti juga sehat jasmani, sehat jasmani rohani maksud saya. Artinya dia bisa berkemampuan, bisa memobilisir anggota, bisa gemar menghadiri lokal-lokalnya dia gitu ya, menyapa anggota semua di wilayah kita Selatan. Kemudian pastinya berperilaku baik, artinya tidak ada dalam kasus hukum baik gosip-gosip itu kita coba eliminir, jadi jangan sampai ada bermasalah lah istilahnya. Kita lihat ketua yang bermasalah itu jangan. Tadi juga sempat diusulkan kepada yang ekstrim dari Pak Pendok ya, itu saya cuma menunjuk aja apa diusulkan ketua yang memiliki kemampuan secara finansial itu juga jadi catatan buat kita ya, karena tadi di awal juga Pak Ketua Bela ini organisasi nggak ada untungnya gitu, malah kita saja memang semuanya memiliki persyaratan untuk melakukan uang gitu, artinya kita malah mengeluarkan. Nah, ini kalau misalkan diberikan semacam catatan sendiri, mungkin kita bisa memperlancar program-program yang nanti akan dilakukan oleh salah wilayah. Kemudian catatan kami adalah yang pasti usaha berdomisili di wilayah Jakarta Selatan. Jangan sampai yang memiliki konsep wilayah Jakarta Selatan tapi portable di Serang, jangan ya. Tapi kalau teman-teman nanti nggak setuju dengan kami, ya kita diskusikan ini bahan diskusi. Karena ini buat supaya kenapa pemikiran kami harus domisili di Jakarta Selatan, karena ya waktu wilayah Jakarta Selatan jadi dia harus memakmurkan wilayah Jakarta Selatan gitu aja. Kemudian mengenai catatan yang mungkin agak sedikit menjadi PR itu mengenai catatan di mengenai papan dosen itu papan dosen
Bayangkan usulan dari kami nanti bisa dicetak di tingkat wilayah. Jadi supaya jelas maksudnya nanti anggota itu yang memperpanjang atau yang katakan kalau anggota lah ya. Terus mengenai keuangan, usulan dari kami diberikan waktu kurang lebih untuk verifikasi selama 1 bulan. Artinya untuk melihat detail dari laporan tersebut apakah memang sesuai dengan peruntukan atau ada hal-hal yang menjadi tanda tanya, misalkan ada pengeluaran sekian tapi tidak jelas, misalkan buat acara 17-an tapi nggak pernah kita lihat ada 17-an gitu, jadi kan jadi catatan buat kita. Jadi bukan kita mau kepo, tapi supaya anggota punya hak tahu iuran yang selama ini dia keluarkan itu sudah dipakai buat hal-hal yang memang sesuai dengan aturannya. Dan ada hak kopinya tulis. Saya rasa itu aja teman-teman dari komisi. Ada tambahan dari teman-teman. KTA. Saya KTA juga Letaknya. Demikian dari komisi. Ada tambahan dari komisi. Baik, Pak. Setelah berdiri dengan belakang para ketua komisi, jadi demikian pemaparan dari komisi A. Mungkin yang saya belum dengar dari komisi A, tanggapan terhadap laporan kinerja dari ketua wilayah seperti apa? Mungkin itu bisa dijelaskan juga ya. Terima kasih. Ya, kalau tanggapan kinerja menurut kami ya selama ini memang kami melihat ketua pengurus wilayah itu sudah memfasilitasi, mengakomodasi dari setiap kegiatan lokal. Saya sering melihat banyak pertemuan ketua wilayah menggathering dari seluruh anggota ketua lokal untuk bertemu mendiskusikan tentang suatu event, misalkan bangun komunikasi, padahal mungkin yang perlu jadi catatan adalah ada semacam program kerja yang lebih transparan atau lebih terbuka bisa disosialisasikan kepada seluruh anggota, karena kadang-kadang mungkin beliau sudah menyampaikan ke lokal, tapi maaf dari lokal ke anggotanya mungkin kurang ketemu, sehingga banyak hal-hal yang agak terputus gitu informasinya dari anggota segalanya. Nggak boleh. Dengan kata lain, laporan kinerja ketua wilayah periode 2018-2022 dapat diterima tanpa catatan. Ya, baik, terima kasih. Laporan keuangan akan dicek selama 30 hari ke depan. Baik, sebelum meninggalkan mimbar, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan di komisi atau forum semua terhadap komisi A tersebut. Silakan, saya berikan kesempatan. Ya, silakan, mungkin di komisi diberikan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan salam sehat. Saya dari Wakasum dari Asa mengharapkan untuk kedepannya ya, untuk pengurusan 1028 agar satu pintu untuk kemudahan yang dari lokal ya. Jadi lokal itu nggak suka itu difokuskan satu pintu, yaitu di wilayah. Jadi apa yang dibutuhkan misalnya dananya berapa? 550. Kalau memang nanti ada tambahan buat ongkos atau apa biaya transport, dimonggo silakan. Tapi saya menginginkan dari lokal ada dari berkas ke wilayah data seseorang yang memiliki 10 lapangan berpanjang satu pintu. Kenapa selama ini kan kadang-kadang
bingung lokal pasti yang datang. Ingin saya satu lokal, satu misalnya wilayah punya nomor rekening apa? Si A mau bikin 10 apa jadi satu pintu biar wilayah yang urus. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang berikutnya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini Juliet Julu 09 di Golok Surabaya. Saya ingin menyampaikan seputar masih perizinan. Bagaimana kalau rapi itu ketika melakukan perizinan sudah daftar di SDPPI, itu lapor langsung ke daerah. Nanti sistemnya untuk pembayaran ke setiap lokal atau wilayah nanti di sana secara otomatis. Jadi langsung begitu mereka dari rekening daerah secara auto debit masuk ke wilayah lokal. Jadi si lokal tidak sanksi kalau ada pengurus yang tidak mengisi giro. Atau mungkin gini, mohon maaf bukan saya berarti suzon. Kadang-kadang ada orang menganggap umpamanya dia sebagai ketua lokal, udahlah lokal gua nggak bayarin, gua ketua lokal kok, gitu kan? Yang penting gua bayar wilayah sama daerah. Dia nggak berpikir ke depan itu yang memimpin bukan dia terus, gitu loh. Artinya kalau masuk ke giro ataupun ke rekening organisasi lokal, artinya bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Jangan sampai terjadi, mohon maaf, banyak terjadi di provinsi lain sampai nasional mengaudit. Ada beberapa daerah yang tidak masukkan gironya. Ini saya bukan hanya dengan kata orang. Saya di dialog rapi waktu masih Bapak Haji Dharma Nasution membuka dialog, di situ semua berkomentar. Mereka punya 1028 tapi tidak diakui di nasional. Kenapa? Giro yang ke daerah, giro yang ke nasional itu tidak terbayar. Ketika dia menanyakan ke Haji Dharma, waktu itu almarhum, tidak ada datanya di nasional. Bagaimana supaya semua ini tidak ada sanksian anggotanya, bahwasanya saya seorang anggota rapi dan terdata di nasional. Tuh. Lanjut, saya ingin menanyakan masalah di sini juga masalah mungkin persyaratan secara ADRT. Seorang anggota yang mencalonkan diri sebagai ketua harus menggunakan sertifikat BO. Sedangkan BO itu tidak terregistrasi. Lokal mengadakan BO tapi tidak ada daftarnya di daerah. Tidak ada daftarnya di nasional. Siapa yang bisa bilang itu benar-benar berlaku? Contoh, semuanya saya menjadi calon ketua daerah. Lalu saya bilang, saya punya sertifikat BO. Padahal sehari berikutnya saya nge-print, saya bikin mirip dengan sertifikat BO yang lain. Jadi itu saja masukan saya. Diterima syukur, nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin saya tanggapi dahulu karena kasus ini sudah di atas kewenangan PO. Kebetulan kita punya narasumber yang luar biasa, langsung yang mengurusi perizinan. Jadi kita mohon masukan, mohon pencerahan supaya bagaimana proses, apakah bisa perizinan langsung ke wilayah. Yang kedua, bagaimana proses pembayaran, proses koordinasi seperti itu, dan ketiga surat BO. Untuk itu kami persilakan dari Ibu Yeni dari bagian perizinan dari tingkat nasional untuk memberikan masukan. Terima kasih. Cek mic, tes.
sebetulnya dengan di beredarnya PO nomor 16 tahun 2022, perizinan itu semuanya di tingkat lokal bukan ke wilayah. Kalau nggak dari wilayah dari lokal dulu, wilayah mana tahu anggotanya. Jadi jangan di bypass anggota langsung ke wilayah. Berarti nanti lokal tidak tahu anggotanya siapa. Jadi semua tetap melalui wilayah karena situ ada verifikasi dari tingkat ketua wilayah, ketua lokal. Dari ketua lokal apa dari pengurus lokal nanti juga dikirim langsung ke wilayah diuruskan secara online-nya. Seperti itu. Jadi kalau melalui lokal anggota melalui langsung ke wilayah, kira-kira lokal kehilangan anggota kan? Saya gini Bu ya. Ya. Lokal itu juga melalui sekretaris. Sekretaris maksud saya ke wilayah dengan dana berapa? 550. Ya gitu nggak sanksi lagi. Nanti wilayah yang ngatur lokal, wilayah, daerah, nasional, termasuk Kominfo, udah ada include. Jadi kalau dia bertanya-tanya ke lokal itu saya seperti itu. Maksud saya jadi pengurus lokal menghubungi wilayah. Berapa sih biaya yang ditentukan? Itu aja, terima kasih. Iya betul, ini Pak. Semua yang ambil itu anggota itu semua di wilayah lokal dulu. Nanti lokal urusannya nanti sama wilayah itu urusan nanti wilayah Pak. Jadi tetap yang mengambil datanya ada lokalnya. Gak mungkin wilayah kalau anggota. Wilayah tak punya anggota, yang punya anggota hanya lokal. Anda bisa pahami ya Pak ya. Yang mempunyai lokal adalah yang punya anggota hanya lokal. Wilayah nggak punya lokal. Kalau nggak punya anggota, maaf. Gimana? Bisa dipahami? Ada lagi? Kayaknya selama ini selatan nggak ada masalah. Tadi untuk masalah sertifikat BO, apakah waktu mendapatkan sertifikat BO itu dilaporkan ke pengurus? Soalnya sertifikat BO itu harus kita update di dalam sistem yang sekarang. Kalau tidak diupdate nomornya, pasti sertifikatnya tidak ada. Apalagi sekarang kita mempunyai sistem baru, yang mana sistem itu baru ada database saja untuk foto dan sebagainya belum ada. Jadi harap sabar juga karena data yang saya masukkan baru 90% untuk database. Kalau namanya belum ada silakan pengurus ke pengurusnya aja, biar nanti saya cek cross check semuanya juga. Untuk foto kalau mau cepat silakan juga nanti urus ke wilayah juga, biar kita diupdate dimasukkan data-datanya karena sudah mulai berjalan juga aplikasinya. Terus apa lagi? Oke, kalau itu nanti adanya di Rakerda, bukan di sini. Saya tidak bisa menentukan. Kalau nasional sendiri dia hanya jelas pusing. Mungkin kita bicara di daerah-daerah lain, dia dikelola oleh daerah yang mengelola ke bawah. Jadi kalau nasional itu sudah tetap segitu ya segitu. Jadi nanti urusannya dengan daerah saja, adanya nanti di Rakerda, sedemikian. Ada lagi? Bagaimana teman-teman penjelasan dari ini bagaimana? Ya cukup, terima kasih. Kemudian untuk Komisi A masih ada tanggapan lagi? Kalau udah cukup kita berikan close yang banyak buat. Baik, terima kasih Bapak Ketua Komisi A. Selanjutnya dari Komisi B program kerja silakan memaparkan program-program 4 tahun ke depan. Terima kasih. Awas jatuh. Daripada dibuang-buang buat apa aja. Baik, terima kasih Ketua. Dari Komisi